Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi dan keuangan lembaga untuk soal spreadsheet yang soal yang kedua. Nah, kita akan ngerjakan ini. Soal yang kedua ini. Oke, soalnya ini ketentuannya, ketentuan soalnya. Nah, saya akan ketikkan ini. Nah, saya untuk mempersingkat waktu, saya akan nggak ngetikkan aja ya, biar nanti prosesnya akan lebih cepat. Saya akan khusus di pembahasannya. Untuk proses ngetik saya yakin kalian sudah bisa semua untuk ngetiknya. Untuk rata kanan rata kiri saya yakin bisa mengerjakannya. Boleh cek, buka lagi LKS kalian, buku panduan yang sudah kita berikan. Oke ya, saya kopikan aja. Saya akan buat sheet baru. Ini tadi soal yang pertama, soal 1, kemudian yang di sini soal yang kedua. Ini soal yang kedua. Oke, saya paste di sini. Saya paste. Oke, sudah saya paste seperti ini. Cepet ya. Ya cepet lah, karena copy paste. Oke, formatnya sudah oke. Keren. Oke ya. Kenapa saya tidak meletakkan di pinggir, biar nanti memudahkan, biar kelihatan lebih bagus saja. Oke, ini saya letakkan seperti ini. Bulan Januari. Oke, nomor urutnya ini sebenarnya kalau kita pingin ini, karena sudah ya ini nggak dipakai, bisa diginiin sih, di blok ini supaya dia nggak kan jelek rasanya di sini. Pekerjaan kelas. Oke, ini pekerjaan ini kurang lebar, lebarin aja. Nama kelas ini juga dilebarin aja. Oke, hari belajar lebarin aja. Oke, diskon lebarin aja. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan lihat di ketentuannya di sini. Saya akan kopikan aja di sebelahnya ya, biar gampang. Saya nggak perlu pindah-pindah dari Word ke Excel. Saya letakkan di sininya deh. Oke, biar saya bisa lihat di sini. Oke, kita mulai di sini. Ini saya melebarkan nggak ya? Kayak cukup ya di sini. Oke, kita mulai. Kolom pekerjaan diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan jika status A maka pekerjaannya karyawan, status B mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Ini statusnya dari sini kan. Pekerjaan kalau A, nih berarti kita gunakan fungsi if. Fungsi if ini ya sama dengan A, maka karyawan. Selain itu, saya harus gunakan fungsi if lagi. E8 sama dengan B, titik koma ya, bukan koma. Ini kebetulan di sini saya gunakan titik koma. Sistem komputer ini gunakan titik koma. Kalau komputer kalian gunakan koma ya berarti gunakan koma. Oke, kalau B apa itu? Mahasiswa. Titik koma lagi, fungsi if lagi. Sebenarnya bisa aja sih saya langsung tuliskan di sini pelajar gitu aja. Kenapa? Karena dia hanya main 3 ini. Tapi saya tidak menyarankan 3 langsung begitu fungsi if ini terpenuhi. Kalau tidak, fungsi if berikutnya. Kalau tidak, langsung pelajar gitu aja tanpa saya harus menyebutkan C. Tapi saya tidak rekom seperti itu. Sebaiknya fungsi if untuk C itu juga harus ditampilkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada rumus, misalnya ABCD-nya kita keliru ngetik D. Nah, makanya ketika muncul D, dia akan tetap diberi jadi pelajar. C ya. Dari C-nya harus besar, sama dengan titik koma pelajar. Titik koma lagi saya akan sebutkan salah ketik. Seperti gini. Saya tutup, ya, ini ditutup dengan sejumlah if-nya. If-nya itu ada 3, berarti 1, 2, 3. Oke, karyawan. Kalau sudah, saya kopikan ke bawah. Klik. Nah, ini kan salah ketik. Kenapa salah ketik? Ya, karena memang nggak ada isinya. Ini misalnya saya ketikkan D, nah itu jadi salah ketik. Makanya saya akan
sorry, yang ini saya lebih suka ketika fungsi if-nya juga harus lengkap. Kalau ini 3 berarti kita buatkan 3. Kemudian nama kelas diisi dengan tabel VLOOKUP dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Oke. Nama kelas label diisi dengan VLOOKUP. VLOOKUP-nya nama kelas ini ya. 101 didapat dari mana ini? Nih, berarti urutan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti urutan ini ya. Nah, gimana saya harus bisa ngambil urutan ini? Caranya adalah kita menggunakan rumus mid string. Mid apa sub ya? Saya mid. Oke, mid. Saya sub, ingat Visual Basic aja. Mid dalam kurung ini sebanyak start mulai dari urutan keberapa? Urutannya 1, 2, 3. Berarti mulai urutan ketiga sebanyak berapa? 3. Ya bener kan? Ini kalau seandainya dari urutan ketiga sebanyak 2, maka munculnya 1, 0. Oke, sebanyak 4. Tuh, munculnya 1 ada. Kalau misalnya urutan dari 0 2 berarti ya, paham ya? Tuh. Tapi bukan ini yang kita maksudkan. Ini tetap 3 ini maksudnya nanti yang akan kita uji VLOOKUP value-nya itu ini. Berarti apa? Mid ini. Berarti saya tambahkan lookup ini dari ini diambilkan dari tabel mana? Saya lupa. Bentar, ini belum saya kasih nama. Saya kasih nama dulu ya. Ini saya kasih nama define name, kasih nama KDKLS. Oke ya, yang ini KDKLS, yang gini diskls. Saya kasih nama di sini diskls. Oke ya. Ini KDKLS, ini diskls. Oke, ini biayanya pakai titik koma ya biar gampang. Oke, saya lanjutkan di sini VLOOKUP dalam kurung mid ini ya sudah. Kemudian tabelnya tabel apa tadi? KDKLS. Oke, koma urutan keberapa? Urutan kedua. Sorry, kok salah ya? Kalau salah seperti itu berarti gara-gara ini ya, 101, 102, 103, 104. Benar enggak? Apa karena ini belum string ya? Sorry. Tadi misalnya kita ngambil dari atas string. Kopikan ke bawah dulu deh. Nah, ini kenapa 101 nggak mau? Saya copy dulu. Define name kode KLS. Oke, ini bukan, ini saya ganti dulu. Saya takutnya tadi salah. Kode KLS. Kenapa nggak error ya? Sorry. Ini kalau saya ganti 102 mau nggak? Mau. 101 kenapa NA?
Kita abaikan dulu ya. Kelihatannya sudah benar rumusnya, tapi yang 101 ini jadi masalah, itu jadi aneh. Ini yang 101 ini. 102, 103. Biar saya ketikin baru ya. 101, 102, 103, 104. Nah, error semua ya. Ini ya error ya. Tahu kan sebabnya error? Karena ini kita ngambilnya dalam bentuk teks. Padahal ini hasilnya angka. Maka kalau seperti ini saya harus value-kan. Ini saya harus value-kan supaya dia jadi angka. Sama-sama jadi angka. Nah, baru keluar kan? Oke, baru keluar kan? Ini tahulah sebabnya kenapa. Karena tadi formatnya itu sudah beda, makanya saya ubah tadi. Saya jadikan angka aja 10. Sebenarnya kalau kita nggak pingin gunakan value seperti ini, tanpa value seperti ini, oke, tanpa value seperti ini tanpa value seperti ini kan salah semua. Ini kita harus pastikan, nih salah semua. Ini pastikan harus gunakan tanda petik di depannya. Ini satu aja. Satu mau nggak ya? Nggak mau. Dia nggak mau. Sorry, dia nggak mau. Nah, dia mau bawahnya, tapi dia di atas dia nggak mau. Di atas dia nggak mau. Oke, maka saya sarankan, dia nggak bisa kembali deh. Saya sarankan gunakan benar-benar angka ya, sehingga di sini gunakan value. Karena ada beberapa komputer kemungkinan masalahnya sedikit beda gitu loh. Oke ya, kadang kena. Kemungkinan karena saya copy paste itu tadi. Oke ya, kita akalin gitu aja. Format cell, border. Oke, sudah ya. Ini saya hapus. Itu tahu ya sebabnya kenapa tadi salah, error seperti ini. Biar dipaham kesalahannya kenapa. Oke, kemudian hari belajar. Hari belajar itu waktu belajar diisi dengan fungsi if dan fungsi label dengan nomor siswa. P itu pagi mana itu? P, ini pagi, malam, siang. Ini dapat dari mana? Dari sini. Oke. Berarti saya harus menggunakan fungsi if sama dengan if left C8 sebanyak 1 titik koma ya, sebanyak 1 sama dengan P, maka dia dapat apa itu? Pagi. Maka pagi. Selain itu, nah kalau pengen cepet sih, saya biasanya suka gini, saya kopikan aja. Ini kan kita butuh 3. Saya kopikan dari sini, dari sini ke sini. Ya, saya copy, Ctrl C, Ctrl V, 1, 2, kan 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ganti di sininya. Kita ganti di sininya, tinggal apa? Ganti apa itu? S untuk siang. Ini kita ganti siang. Karena biasanya kalau kita salah ngetik ya enak lah, kita mending copy paste aja. Siang, kemudian M, malam. Nah, untuk yang selanjutnya lupa hari. Nah, bisa aja ketik ini. Saya tutup 3 kali. Kenapa if-nya ada 3? Kenapa saya tadi 3? Karena takutnya kalau saya salah ketik misalnya di sini, saya ngetikkan bukan S tapi V. Nah, itu akhirnya bisa muncul lupa hari. Ya, benar ya, lupa hari. Oke, saya kembalikan lagi. Oke, kemudian waktu belajar. Hari belajar itu hari ya. Itu waktu belajar seharusnya. Hari belajar itu diperoleh dari mana nih hari belajar?
Saya lihat di sini nama kelas diisi dengan VLOOKUP label nomor siswa, waktu belajar diisi dengan P pagi, hari belajar di nomor siswa, SKO ini Senin Kamis, sorry. Hari belajar, kebalik ini rumusnya kebalik, berarti saya blok di sini, saya copy, ingat copy-nya di sini lah ya, di atas ini, kemudian saya letakkan di sini, saya paste di sini, di atas juga, jangan di copy paste di sebelahnya sini, di dalamnya sini bukan, tapi di atas ini. Ini saya hapus karena nggak sampai ke sini. Oke. Kalau yang ini kita ngambilnya dari right-nya ini. Ya, ini rumusnya salah, saya ulangi lagi. Bukan left tapi right. Right dari C8 sebanyak 3, sebanyak 2 itu SK ya. SK, SJ sebanyak 2 sama dengan apa aja? SK, maka SK itu apa? Kam. Oke. Titik koma. Ini saya kopikan aja seperti saya tadi. Saya lebih suka copy. Saya copy di sini. Saya paste, Ctrl C, saya paste Ctrl V. Oke, kurang satu lagi, V. Berarti kalau di sini SK, kemudian SJ. Senin, Jumat. SJ itu Selasa, Jumat. Seljum. Kemudian di sini RS, Rabu, Sabtu. Oke, selain itu lupa hari. Oke, saya tutup 3 kali. Oke, saya kopikan ke bawah. Ingat kenapa saya harus tambahkan lupa hari, supaya kalau seandainya salah ketik kita tahu. Oke, ini berarti bukan lupa hari, lupa waktu. Oke, saya kopikan ke bawah. Nah, sekarang biaya. Biaya ini diperoleh dari kolom biaya, VLOOKUP tabel sebagai kunci, nomor siswa sebagai kunci. Biayanya biaya yang ini ya. Ini berarti 101 itu biaya. Ini berarti soalnya sama ya. Ini dengan yang ini dong. Hanya bedanya kan kodenya aja. Nah, karena kita tahu hanya beda nomornya aja. Kalau yang ini tadi nomor berapa ya? Nomor 2 kan? 1, 2. Yang ini nomor 3. Caranya supaya cepat, ini kopikan aja. Saya copy, kemudian saya letakkan di biaya di sini. Saya pastenya lewat sini ya, bukan copy paste langsung di sini. Saya paste di sini. Oke, ininya ganti 3. Udah jadi. Oke, saya kopikan ke bawah. Oke, saya titik. Saya koma supaya muncul. Kemudian diskon diisi dengan tabel VLOOKUP sebagai kunci, kemudian kalikan dengan biaya. Diskonnya saya peroleh dari mana ini? Saya peroleh dari tabel ini. Tabel apa tadi? Saya kasih nama apa? Lupa saya. Kelas disk, KLS disk kalau nggak salah. Nih. Oke, berarti di sini saya gunakan fungsi sama aja, gunakan 101, berarti di sini hampir sama seperti ini sih sebenarnya. Hampir sama dengan ini. Tapi bukan VLOOKUP tapi HLOOKUP. Ini tapi HLOOKUP. Pakai H. HLOOKUP. Tapi bukan kode kelas. Apa tadi? KLS. Ini KLS. Ada diskonnya tadi. Ini diskon kelas. Oke, diskon kelas. Oke, kita enter. Nah, ini sudah muncul. Kopikan ke bawah. Nah, ini sudah. Kalau kita persentase, benar nggak? 5%, 10%, 7%. Oke, 5% benar kan? 5%. Oke, kalau sudah, diskon ini bukan dalam bentuk ini, tapi harus dikalikan apa? Ini dilihat di sini.
kita kalikan dengan biayanya. Oke, kita kalikan dengan biayanya. Tinggal kita kalikan. Kenapa saya tidak langsung kalikan? Kalian pastikan dulu prosentasenya munculnya benar. Pastikan dulu munculnya benar. Baru dikalikan. Kali biaya. Enter. Oke. Kopikan ke bawah. Nah, ini kenapa muncul persen? Ya bukan persen, kita gunakan koma. Oke. Oke, kemudian biaya bersihnya sama dengan biaya dikurangi diskon. Udah tinggal dikopikan aja sampai ke bawah. Oke, kalau sudah permintaan selanjutnya apa ini? Total sama rata-rata. Ini gunakan sum. Oke, ini tinggal dikopikan aja. Ini. Oke. Kalau yang ini rata-rata, ini bisa aja gini. Di blok saya kopikan aja di sini. Copy. Ingat ya, ngopinya bukan copy kemudian diletakkan di sininya, enggak. Bener di copy, saya letakkan di sini, tapi pastanya di atas sini. Di format sini. Karena kalau biar isinya sama, rumusnya sama, dan tabel yang dipakai, sel yang dipakai sama. Oke ya, sama ya. Hanya tinggal nanti kita ganti. Ini kita ganti apa itu? Sorry. Ini kita ganti rata-rata, average. Oke, yang ini kita ganti max. Kemudian yang ini kita ganti min. Oke. Udah, kalau sudah tinggal kita kopikan ke samping. Ini kita kopikan ke samping sini. Udah jadi. Nah, ini formatnya yang kita ganti. Ini kan formatnya salah ini. Format bordernya. Ini kelihatannya harus pakai ini. Pakai ini. Oke, benar ya formatnya. Oke. Sudah. Kalau kita ingin tampilannya rada keren lagi, ini di blok aja di merger. Ini ke sini. Merger. Oke. Ini juga sama. Blok merger. Oke. Ini kenapa tadi masalahnya sebelumnya sempat saya kopikan rumus ya. Ada rumusnya yang ke copy ke bawah. Oke, udah. Ini klik kanan, format cell. Oke, blok. Oke. Udah, benar. Ini biar kelihatannya di rata kanan. Oke. Di blok. Bold. Oke, demikian di sesi ini. Diminta untuk ngeprint. Nah, misalnya untuk ngeprint, ini ketentuan kita nggak perlu print kan. Ini di blok aja sampai ke bawah sini. Oke. Kemudian di pick layout, klik print area, set print area. Kemudian klik print. Nah, pick setup, pilih landscape, pilih fit. Oke, udah. Kalau sudah, oke, tinggal print. Demikian di sesi ini penyelesaian soal UKK tahun 2021 untuk soal Excel, soal yang kedua. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.